Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehan Ferdianza, NPM 201501085 dari PSTIC Unila Bandar Lampung. Di sini saya akan menjelaskan mengenai topologi jaringan dari mata kuliah jaringan komputer. Nah, jaringan komputer sendiri adalah jaringan telekomunikasi yang memungkinkan antar komputer untuk saling berkomunikasi dengan bertukar data. Nah, topologi jaringan itu terbagi menjadi dua, yaitu topologi secara fisik dan topologi secara logika atau logik. Topologi secara fisik menjelaskan bagaimana susunan dari label, komputer, dan lokasi dari semua komponen jaringan. Sedangkan topologi secara logika menetapkan bagaimana informasi atau aliran data dalam jaringan. Nah, arsitektur jaringan berdasarkan skalanya, yaitu ada LAN, Local Area Network, adalah jaringan komputer yang dibangun pada area yang terbatas, contohnya itu ruangan, rumah, kantor, dan gedung. Lalu ada MAN, Metropolitan Area Network, merupakan pengembangan dari LAN yang berukuran lebih besar dan biasanya menggunakan teknologi yang sama dengan LAN. Nah, MAN ini mencakup kantor-kantor perusahaan yang letaknya berdekatan atau juga sebuah kota dan dapat dimanfaatkan untuk keperluan pribadi atau swasta atau umum. Nah, ada juga WAN, yaitu Wide Area Network, adalah jaringan komputer yang meliputi area geografis sangat besar. Contohnya yaitu antar kota, antar negara, dan antar benua. Nah, di sini terdapat salah satu kasus topologi jaringan komputer, yaitu Pengadilan Tinggi Gorontalo. Nah, di sini terdapat banyak sekali device, di mana saya akan jelaskan dari kita bisa lihat, yaitu bahwa jaringan internet yang digunakan adalah Telkom Speedy dengan kecepatan itu 3 Mbps dan 2 Mbps, di mana di situ ada Telkom Speedy 1 dan Telkom Speedy 2. Lalu dari Telkom Speedy 1 itu menghubungkan dengan modem, di mana modem Speedy 1 itu modem itu gunanya sebagai untuk merubah sinyal digital menjadi sinyal analog. Begitu juga sebaliknya, serta untuk menerima dan mengirimkan pesan atau data ke alamat yang dikirim. Nah, modem juga bisa diartikan sebagai perantara untuk menghubungkan komputer kita ke jaringan internet. Nah, data yang berasal dari perangkat, yaitu end user, itu kan ada komputer, HP. Nah, itu tuh datanya tuh berbentuk digital. Nah, jadi hal ini modem itu berguna untuk mengubah bentuk digital menjadi analog. Nah, dari data digital end user itu diubah ke data analog untuk disalurkan ke bagian jaringan telekomunikasi, yaitu Telkom Speedy. Nah, lanjut, modem itu terhubung dengan router. Modem juga ada dua di sini, yaitu Speedy 1 dan Speedy 2. Nah, Speedy 2 juga fungsinya juga sama seperti tadi. Lalu Speedy 2 juga terhubung dengan router. Di mana router di sini yang digunakan adalah RB1100. Nah, router itu ya pastinya digunakan untuk routing, di mana untuk menghubungkan beberapa jaringan. Dalam hal ini yaitu Speedy 1 dan Speedy 2. Nah, selain routing, router RB ini juga digunakan sebagai firewall, di mana untuk mengawasi arus paket data yang mengalir di jaringan Pengadilan Tinggi Gorontalo ini. Lalu juga ada fungsinya untuk bandwidth management. Nah, di mana bandwidth management itu untuk mengontrol bandwidth atau arus transfer data yang terjadi di jaringan Pengadilan Tinggi Gorontalo ini. Nah, lalu dari RB1100 itu terhubung ke banyak perangkat ya, yaitu contohnya sebagai server. Di mana beberapa server itu menjalankan fungsi dan layanannya yang berbeda-beda sesuai dengan servernya. Nah, dalam hal ini, dalam topologi ini, yaitu ada CTS server, CAPT server, proxy server, email server, dan SMS gateway. Nah, dalam hal ini CTS server itu fungsinya untuk layanan aplikasi cache tracking system. Lalu CAPT server itu digunakan untuk layanan aplikasi sistem informasi administrasi pengadilan tinggi. Nah, dari kedua server tersebut sudah lebih mengacu ke sistem informasi yang terdapat pada Pengadilan Tinggi Gorontalo. Lalu juga terdapat proxy server itu yang digunakan untuk melakukan filtering atau difilter untuk konten yang didownload dari internet dan lain sebagainya. Dan juga terdapat server-server yang lain seperti email server dan SMS gateway yang berhubungan dengan email dan SMS. Lalu dari router itu juga terhubung dengan switch hub,
di mana switch hub itu fungsi utamanya untuk meneruskan lalu lintas jaringan data melalui koneksi port konektor yang terhubung dengan IP kamera kalau dalam hal ini. Nah, port itu juga terlihat tuh seperti yang titik-titik yang terdapat di switch atau hub. Itu terhubung dengan IP kamera yang ada di ruang sidang, lobi bawah, lobi atas, pintu depan di dalam Pengadilan Tinggi Gorontalo. Lalu dalam router RB1100 juga terhubung dengan DVR CCTV. Di mana fungsi DVR CCTV itu untuk menyimpan rekaman video dari kamera dan mengolahnya ke dalam bentuk digital. Nah, DVR ini juga mempunyai fitur multiplexing, di mana untuk memungkinkan perangkat tersebut untuk melakukan monitoring dan merekam dalam split screen secara langsung. Karena DVR CCTV ini terhubung dengan banyak CCTV, jadi fitur ini memang wajib digunakan gitu, agar dalam satu screen itu bisa terdapat banyak gambaran dari CCTV-nya, yaitu split screen. Yang terdapat CCTV terdapat di KPT 1, KPT 2, WKPT, Ruang Hakim 1, 2, Pansek, Keuangan, dan pintu belakang. Sebelumnya di Telkom Speedy 2 itu juga terhubung dengan splitter, di mana splitter itu berfungsi untuk memisahkan sesuatu. Namanya saja juga sudah splitter gitu. Nah, dalam hal ini splitter itu untuk memisahkan kabel pada perangkat jaringan itu dari ke Speedy 2 itu lalu ke PBX gitu. Nah, di mana PBX itu juga merupakan device yang singkatannya dari Private Automatic Branch Exchange, atau perangkat keras elektronik telekomunikasi yang berfungsi sebagai pembagi. Sudah terlihat ya di situ ada telepon-telepon banyak itu, atau suatu stasiun untuk sistem telepon, di mana untuk membagi ke beberapa cabang sistem telepon sehingga menghubungkan ke saluran teleponnya. Di mana dalam hal ini, dalam topologi ini, perangkat ini itu terhubung dengan perangkat telepon KPT, Hakim 1 Pansek, Umum, Keuangan, Perdata, dan lain sebagainya. Lalu juga terdapat access point, di mana access point itu adalah perangkat keras jaringan komputer yang menghubungkan perangkat nirkabel atau tanpa kabel dengan jaringan lokal menggunakan teknologi seperti Wi-Fi, Bluetooth, atau yang lainnya yang wireless gitu. Nah, access point juga sering digunakan atau disebut juga dengan WLAN yang sering kita ini, atau Wireless Local Area Network, di mana perangkat ini berfungsi untuk mengirim atau menerima data dari end user, yaitu kita bisa lihat itu ada end usernya itu komputer ya. Lalu komputer itu juga terhubung dengan scanner dan printer. Lalu juga terdapat HP di situ, laptop, iPad mungkin, dan telepon genggam di situ. Nah, lalu juga terdapat WDS dari access point lantai 2 ke access point lantai 1, yang dimana WDS ini atau Wireless Distribution System itu gunanya untuk memperluas jangkauan dari access point lantai 2 dalam hal ini ke access point lantai 1 itu tanpa nirkabel gitu. Nah, jadi dari access point lantai 1 itu sama seperti access point lantai 2 untuk terhubung ke end usernya, yaitu end user PC, yang PC juga terhubung dengan printer, scanner, lalu ada juga HP, laptop, dan sebagainya. Nah, regards juga untuk Bapak Faizal Jau AMD yang sudah mendesain topologi untuk Pengadilan Tinggi Gorontalo dan sudah disebarkan ke internet untuk bisa dipahami topologinya serta diamali ilmunya. Saya mohon maaf bila ada salah kata. Saya mohon ampun kepada Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.